Jadi PS iblis juga awak mengetahui bahwasanya iblis itu adalah musuh yang nyata. Namun sebenarnya iblis itu tidak sama sekali berkuasa untuk menyesatkan manusia kecuali dengan izin Allah. Bisa, tapi kalau lagi izin Allah itu saja yang buruk diperlakukan. Beda izin tahu juga mah menggoda anak cucu anak. Izin Allah. Jadi tugas awak awasilah nafsumu, nafsu awak. Karena nafsu itu datang dari dirimu sendiri. Dari diri awak sendiri itu datang. Siapakah yang dimaksud dengan diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri itu adalah roh kepada kita. Baca diri sebenarnya diri nyawa. Nyawa sebenarnya nyawa nur. Nur sebenarnya nur sifat. Sifat sebenarnya sifat zat. Zat sebenarnya zat laisa kamis diri. Jadi diri sendiri itu adalah roh kepada kita. Berkatalah ulama yang tersohor yang selalu dengar Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Roh, nafsu, jiwa dan akal itu satu dua adanya. Roh, nafsu, jiwa dan akal satu dua adanya. Pada hakikatnya adalah roh. Namun apabila roh di dalam keadaan tenang, jiwa namo. Kalau tenang roh jiwa namo. Maka tazkiyah nafsu mendidik jiwa, mendidik nafsu. Maksudnya ada yang sama tahu tazkiyah nafsu mendidik jiwa. Apabila lah tenang roh pun namanya jiwa. Itu baca. Bismillah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Surat Fatiha. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah dengan hati yang tenang dan diridhoi aku. Berkumpullah dengan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Tenang. Maka roh kau kalau tenang namanya jiwa. Dalam pemahaman ini dan terbawa roh pun jadi tingkatkan. Kalau tenang sudah. Roh namanya kalau tenang namanya jiwa. Apabila roh di dalam keadaan berpikir, roh dalam itu berpikir itu dia namanya akal. Akal berpikir cu. Ko panjang, ko tobe, ko angin, ko dingin. Tentu lebih cute akal. Apabila roh di dalam keadaannya berkeinginan, ingin, nafsu lah kan? Ini satu ruang adanya saja. Nak ingin, nafsu makan, nafsu lolok, nafsu banyak. Dan berkeinginan nafsu lolok. Maka dalam firman Allah, ya Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku, betul sekali urusanku, urusan Allah. Melainkan sedikit yang kuberikan, sedikit tahu. Hanya seketik, apa yang ketek ruh? Nyawa begitu. Ada seketik. Jangan dulu tentang ruh, tentang mengenal Allah. Dalam surah Al-Baqarah, ya Muhammad, apabila umatmu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Wah, apa tu? Apa bunyi dalil tu? Al-Baqarah tidak pernah namanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni a'idhu qarib.
Itu sah. Ya. Apabila umatmu bertanya tentang aku, sungguhnya lokek. Di mana lokek? Kop ayatnya boleh. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku hampir dekat dengan hambaku, saya hampir urat nadi. Urat leher. Untuk picik tangannya. Tak tahu ya? Oke. Enggak. Ini kan dia tu, begitulah dokek dengan Allah. Dan pun ulama pun mengatakan kenapa permawan dokek dengan Allah ibarat mata hitam tu putih kuat. Ini satu ruang adanya ini. Satu ruang ini hitam putih. Okey. Jauh nak baca, dokek nak macam tu, nyo ada. Berarti batawi usahawan. Melokok. Iya melokok tu. Melokok je. Bosok ojo sing raketa yo. Iya. Jadi yang berbuat kebaikan dan juga keburukan itu adalah nafsu atau roh yang buat. Jadi ada nafsu jahat, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu alwamah, ada nafsu sufiyah, nafsu amarah. Itu loh. Amarah nak bongi juga jojo. Ketik-ketik nak bongi, ketik-ketik nak bongi, tersilip nak bongi. Cija je motor. Tinggi tensi. Masih sekopok. Tinggi tensi. Tinggi tensi. Iko Jadi, sila. Siapa pula roh? Siapa roh? Jadi, roh itu adalah diri sebenar diri. Diri sebenar diri. Jadi banyak aku. Banyak macamnya. Jadi roh itu adalah diri sebenar diri yang merupakan rahasia ketuhanan. Maka sebut Allah tadi, roh itu urusanku. Bahkan sedikit, maka memang itu urusan Allah. Itu rahasia ketuhanan. Dan juga merupakan sifat kepada wajibul wujud. Sifat dan zat itu tidak berpisah atau terpisah. Takkan terpisah namaku dan zatku, sebutanku Allah. Allah sebutan. Tak boleh. Keberadaanku Allah. Allah. Sebutannya Allah. Apabila awak dah mendengarkan hu di dalam diri itu, ini nama pada hu. Kan hu sahaja, aku lain. La bisa dalam diri. Yang cari dia. Bersyukurlah banyak. Kalau syukur, solat bertambah. Ini gini lah. Solat, mula ikan nak ayam. Boleh. Dia semayang kita. Memang kita menong. Jadi setinggi-tingginya makrifat itu jangan tinggalkan sami'at, jangan tinggalkan sholat lima waktu siang semalam. Dan sami'at itu makrifat. Dia nyatu, dia Allah dua do, itu semangat. Kau tak bayang nak nyatu boleh do. Koi itu nampak nama. Memang begitu lek kita banyak nak cuci tanya tu itu tahu itu. Duduk situ tahu je. Mati buktinya. Jadi sifat kepada wajibul wujud, sifat dan zat itu tidak berpisah atau terpisah. Umpama pelita dengan cahaya. Umpamanya lampu dengan cahaya. Nah, apa bisa? Lampu cahaya. Cahaya lampu. Tidak terpisah, tidak berpisah. Sifat lampu terang cahaya. Cahaya itu sifatnya terang. Berarti lampu itu cahaya pun apa bisa? Apa nama lampu? Lampunya bercahaya. Zat dan sifat. Zatnya lampu, sifatnya cahaya doang. Nyatunya lampu beko
Dia cahaya ke dia? Oh, hidup lampu. Kalau sambil lampu, hidup cahaya nak anak tu tahu anak. Hidup lampu, nyata lampu tiada. Yang kira cahaya. Dia nyatanya Allah. Ada. Semangat dia. Pasti zat dia sifat. Entah nyatanya aku kepada engkau ya Muhammad. Allahu Akbar. Engkau menyatakan Allah itu Muhammad. Kaya Muhammad. Jadi intinya umpama garam dengan masin. Oh ini zatnya asin. Zatnya garam, tidak asin. Apa bisa masuk ke asin? Kenyang. Dirasakan. Apa itu garam? Memang zatnya garam, asin. Jadi cerita mana orang asin ni, jadi memang kerja orang berkawin kalau mengen dulu. Kerja ni asin tu maksudnya. Zat kopi itu pahit. Jadi cerita memang zat kaya paling pahit. Dia pun dia nosong tu kok, lumpai. Jadi saya dia boleh lumpai. Ternyata tu kopi tu. Jadi saya ni tangan tu tang mesin ni. Monyong, abai mati dah kan dapat teman lotang ni. Memang dekat dalam mesin. Garam nombor bulu ni kan. Jadi intinya, umpama gula dengan manis, mana tu? Umpamanya pelito je cahayanya, garam je asin, dan manis dan gula. Berkehendak jasad disebabkan berkehendaknya roh. Berkehendaknya roh disebabkan berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudratullah Allah taala bisa bergerak berkehendak. Itu tiada doa doa aku doa. Aku doa tu kalau bahasa kudrat tu. Dipakai doa aku doa tu calon di kapal. Kayak berdoa tu, nak berdoa tu kan, sampai kapal. Kita pakai sompan tang lain soang ini. Ya, lainnya deh. Dengan qadratullah, bicara ini, lain. Berarti ya Muhammad bukan engkau yang melempar, aku yang melempar. Ada itu bisa, jadi dan titik. Di dalam surat As-Saffat ayat 6 Allah berfirman, Allah menciptakan kamu dan apa-apa kamu berbuat. Ibu itu apa pun buat lah. Jadi berarti ni, kalau nak tu la mawjud illa Allah. Kadang ada kan Allah. Bahasanya la haula wala quwwata illa billah. Di dalam satu peperangan perang Badar contoh kisah. Perang Badar terjadinya bulan suci Ramadan. Di mana Nabi saat itu telah memerintahkan telah melepaskan beratus-ratus anak panah. Maka pada masa itu turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 7 boleh. Yang bermaksud tidaklah engkau yang memanah. Karena wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang memanah. Ada je. Betul mah kalau lawan tiga hati je tiga ibu tu. Ya saya Ramadan ya. Menang izin Allah. Tak sesuai dah. Kalau tiga hati tiga ibu ni 10 seorang orang tu. Lawan 10. Kamu masih sekopok mau masuk 7 lah. 1/10. Cik 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lina sang 10 lawan sang. 1/100. Kalau beri 100,000 orang tak kau menang kan? Kamu menang kan? Rupanya lepaskanlah panah itu beratus-ratus. Ya Muhammad yang memanah itu aku. Berarti satu lope deh. Cik lope satu lope. Itu insyaAllah lah. Pon yang ada orang itu dia. Hujan lagi tu. Contoh hujan tu nak turun malaikat menolong. Orang puasa Khalifah dan sahabat puasa lah ibu dan Nabi.
wajar bang soseng umat wasu musuh awalnya awak 3 jadi sesuatu tanggung nyatu Allah berikan pertolongan yang saat itu dan awak mana ninya apabila mata melihat melihatkan aku dan yang memperlihatkan apabila tangan bergerak melihat aku dan menggerakkan ini tertulisnya tujuh sifat ma'ani tidak ada surat Al-Anfal ayat 2 ni. Maka apa dia kesimpulannya doh? Pada zahirnya iblislah yang mempunyai angkara, tetapi pada hakikatnya hanya Allah SWT yang berlaku. Pada zahir iblis sebagai Allah yang berlaku, tapi pada hakikat Allah demikian. Allah demikian kan tahu ya tadi. Kalau tak ada izin Allah nak kena bisa iblis menggoda. Mana izin Allah? Memang diizinkan Allah tu ganggu mentes iman acupa. Diizinlah dia Allah tu, ya Allah Taala tu iblis tu menggoda masih sekopok kok. Ya sampai ni. Tak tolaknya masuk ke bini. Sampai hujan lobek sodukan ni. Sodukan. Ayah lolok saman ni. Contohnya. Situlah. Pokok macam-macam tipu dayanya loh. Untuk apapun menggagalkan awak bermajlis atau menuntut ilmu atau wirid-wirid pengajian. Macam nak bisa loh tipu dayanya di sini Allah taala. Tadi pakai kacamata yang jadi gigi dah buat. Jadi gigi dia lama. Pakai topeng tu lah itu ni. Jadi apabila barang siapa yang memandang adanya wujud makhluk atau wujud iblis yang mampu berbuat kudrat kuasa melakukan sesuatu selain Allah, maka tidaklah ia sampai kepada Allah atau terhijab kepada Allah, namun haruslah mencapai kesempurnaan akhlak. Jadi apa itu maksudnya? Bisa juga uang tutu abang, bisa hilang, bisa berjalan hati ayu, tapi tidak mau solat cendawan. Iblis bisa itu nanti. Tiba-tiba tidur lah. Jadi bisa, jangan heran oleh. Kenapa bisa? Ya Rasulullah, ada seorang hamba di seberang sana bisa menghilang, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tengok ibadahnya macam mana. Dia tak solat seperti kita. Oh, iblis bisa dikenal. Dan ikut dia. Nak wangi Nabi tu jangan ikut. Kebanyakan kita tua sentuh wangi. Mestinya ikut iblis tu boleh. Dia bisa juga insya-Allah. Dia beri kuasa ya Allah. Beri ilmu untuk akan Allah sadar. Ni izin Allah, jalan yang izin. Mana yang bisa? Kalau sudah selalu kata nak hebat memang. Hebat kalau cepat. Tapi terlalu. Katanya itu apa yang baik dari Allah. Ya banyak orang mengatakan hebat. Itu yang buruk tapi diizinkan. Hebat. Si kambing. Kopok. Jadi dapat lah. Dua, tiga. Yang lebih hebat. Timbul kayaknya dari Den. Iya. Den dari kenapa sombong? Iya. Den go. Keturunan apa? Keturunan go. Uang banyak di kampung ni contoh. Alah. Keturunan tu sumui oi. Tu sumui sana, tu sumui sana. Tamu limbek. Sumui limbek kalau kau nak. Lain. Jadi sana dah tu bagaknya dak. Dah tapi bangga awak. Maku bangga awak keturunan awak. Keturunan bau. Kan bangga awak berdatu awak yang memagak terkenal bangga. Tapi kenapa awak tak bangga kepada Allah? Tak bangga kepada Rasulullah? Kan? Banyak orang tak bangga. Tak bangga kepada Rasulullah. Keturunan apa? Keturunan jelek adalah keturunan yang membanggakan apa? Yang membanggakan keturunannya masa lalu dulu hebat-hebat dulu. Yang ini tak ada apa dua kan. Itu intinya jadi intinya memang jauh macam-macam kan.
Tukut macam-macam. Apa namanya? Tipu daya iblis itu macam-macam. Jadi jangan salah paham ni lah. Roh, jiwa, jadi akal, nafsu. Apabila roh awak tu tonang, jiwa nama. Apabila berkola berkeinginan roh tadi, nafsu nama. Dan apabila roh tadi nak memikirkan sesuatu, apa kena buat dia? Apa kena buat? Ambil kopi bulan, ambil gambar bulan, nak mokok. Maka nyedang sama-sama di dalam satu rumah. Itu dia kan salah pengertian akal gitu, orang pintar sekolah, akal gede di situ tak. Kalau roh yang akal Itu dia roh. Kau nak ditopang roh nak kan bisa. Sehingga dia merasa di situ, jadi menurut utaknya jadi pikiran ini apa nya. Banyak yang istilah apa tadi yang mengecewakan jiwa ya. Iya, betul. Ya waras tapi mengecewakan kan itu. Itu waras tapi ngecewa tu bilang ya. Waras tapi mengecewakan. Jadikanlah kegilaanmu, Boh. Jadilah kegilaanmu kepada Allah, kepada Tuhanmu, daripada warasmu. Membuat banyak orang kecewa. Maka kamu lagi lu ke Allah Ta'ala ni pada waras sampai kecewa. Pada kodok ambil ide baru. Waras itu menganggap ini tadi itu salah pengertiannya roh, tak dari roh akalnya kan. Dia menganggap pikiran dia tinggi sekolah, codiok kan itu. Maka awaludin ma'rifatullah. Awal mulanya agama itu belajar mengenal Allah. Mengenal Allah itu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Wajib. Tapi memikir-mikir Allah tak boleh lah. Kau cuma tahu kita nak ambil boleh bikin. Ya, berarti alhamdulillah rahmat turun sekaligus pupuk kota subur. Kau panik tahu ya? Yang kena bikin apa dia? Bah, pucuk tu besar mata, besar motong kau dari tajam gue ya. Ah, biasa. Apa tahu semua tu? Pucuk body. Pergi, pergi sah. Sumber kete. Ayo dia lobek deh, belum pun. Tak betul. Anda tak tahu. Kira tu ya. Ni kira tu ya. Lah. Jadi pokok jadikanlah jasad tubuh awak kau atau diri kau semuanya karam di dalam rumahku. Karam di dalam rumahku. Intinya dengan demikian awak pun tiada lupa memuji aku. Sebab aku tiada lupa berbunyi. Apa maksud tiada lupa? Allah. Nah, itu maksud tidak lupa. Tidak lupa, Nabi awak. Maksud itu kenapa dia tidak lupa? Berbunyi Allah. Nanya apa? Nah, itu kelupanya itu tahu sabu dia mah. Tak pernah lupanya. Kalau lupa, kenapa lah tak mana lo? Nah, jadi tiada lupa aku memuji diriku sendiri. Itu tiada lupa aku memuji diriku sendiri. Dengarkan di dalam dirimu wujud zat itu yang dia berbunyi. Wujud zat itu yang membunyi ke awak. Hu bahasanya. Tapi kalau pendengaran awak apa dia? Itu apa dia? Oh yang awak tadi. Bagaimana? Tik 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 itu. Itu dengar. Ke mana? Atau dia nyambung. Jadi ya lewat wah dak teling ngoro kapur. ke Banting. Iya, Tuk. Enggak ngomong lah. Jadi wujud zat itulah yang berbunyi tik 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 bahwasanya roh tiada lupa kepadanya. Kalau titik tik apa dia? Innalillah. Ada dia. Ini ada tidak boleh lupa. Jadi berhimpunlah roh di dalam tubuh kita ada dua ruh. Ada dua ruh mas. Ruh kudus dan ruhani. Ruh kudus yang dikatakan yang sempurna atau yang suci. Ruh kudus suci. Ruh rohani, ruh kudus adalah hu. Itu ruh kudus itu.
yang suci. Ruhani adalah Allah. Bunyinya Hu Allah. Hu Allah. Bila kau mati suat Hu Allah terzikir. Atau cik angok lah mati saya tu mau. Boleh ya. Sampai itu pulang datang dari Allah, kembali Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh Kudus adalah ruhani adalah Allah. Ikut yang ingin kita kenal. Inilah yang dinamakan rahasia Allah, rahasia Muhammad. Oh, itu rahasia Allah Muhammad itu. Ini nama yang satu, tapi di sana namaku dan zatku itu satu. Sebutan guna Allah. Allah. Nak lu bisa? Allah. Kan itu sabu itu tarik nafas. Dia nak bunyi kalau dah mau. Well, itu sabu ya. Di nafas itu kunci selalu nak kekuatan nak apa? Bubeu lu, hantam kan ni. Ketika situ kunci selalu. Takkan bergerak tubuh tanpa nyawa, takkan hidup nyawa tanpa Allah. Ini maksudnya. Berarti roh. Ini Jito. Dan dibangun malam tu obat jiwa. Itu masuk bangun malam tu obat jiwa. Apa jiwa nama? Apa bila roh lagi? Tenang. Itu tenang malam aku dia. Dia orang nak duduk dalam apa ni? Tak dikira mana-mana. Hanya nak mokok, nak makan roti, hati-hati. Ngopi. Tenang, mokok dia. Jiwa yang benar. Roh yang tenang. Kalau saudara tenang bunyi. Kalau nak tenang. Tapi kian. Lalu bunyi kata mau naik, mana bunyi tok. Ada bunyi? Enggak bunyi. Bapaknya bunyi so. Tahu ni. Ai tahu aja. Tu pun awak dia datang. Kalau bunyi kata cik tu bunyi gini. Kalau bisa bunyi kobo, bisa bunyi kambing, bisa bunyi ayam. Punya ayam siapa? Kuku. Aku kuat aja dia. Cuma kuku ya. Kan dia kan? Bisa lah awak. Ayam cik kuku tu dia ni. Kuku aja. Makanya makhluk yang sempurna diciptakan Allah Ta'ala adalah manusia. Bisa sodok. Jadi kamu bisa bawa bisa juga. Cocak bisa juga. Ingat. Kucing lagi. Kucing pun lagi. Bisa sodok. Nah kenapa? Kata bunyi kuak. Ada Kuak bunyi. kuak bunyi kan akal. Jadi binatang-binatang itu punya roh. Iya punya roh. Tetapi roh tidak diiringi dengan akal. Ya roh. Nak berfikir, nak ada roh nak berfikir. Roh, nak akal. Apa bisa anjing itu bisa patuh, kerbau itu bisa patuh, berkat manusia yang menopangnya akal katanya. Dia jauh dekat latihan. Pak jauh umpan batu. Kau jauh mana kau dia jauh lah, kau jauh awak ada tiap. Awak tuan. Awak jauh. Jadi jangan sampai cocok lanjang pada awak ni. Apa maksudnya? Anjing sekali benasi ni tunggu je tahu awak ada kocok benasi ni sama memulai mau orang mana? Iya. Kalau mulai mau ni, dah kodam Lagu-lagu ni makan kita kampung. kayak. Jadi intinya itu bedanya. Gajah mati meninggalkan, harimau mati, manusia mati, nama dan jasa dia dan ilmu juga. Jangan sampai awak mati meninggal bolang. Bolang Tak mau dia.
kejahatan Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggalkan jasa ilmunya. Namanya. Ah, kok kini banyak lawak mati meninggalkan bolang. Ini mau dia. Contohnya. Jadi itu hendaknya mulia ada makhluk mulia manusia. Tapi keistimewaan ada saja. Ada kelebihan saja. Jadi kenyataan sifat 20, wak pahami seketik kenyataan sifat 20. Sifat 20 Allah di dalam rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi bismillah dalam arti ilmu syariat. Bismillah dalam arti ilmu syariat bermaksud dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah. Maksudnya bismillah dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Bismillah dalam arti ilmu hakikat bermaksud akulah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan melainkan aku. Berarti bismillah dengan nama Allah. Bismillah dalam makna hakikat akulah Allah. Aku lah kau lah. Tidak aku masih sekapok juga lah, ini dah faham lah. Pribadi kan. Lain payah. Aku intinya kalau bahasa dalam makna hakikatnya yang diri batin atau nyamu atau ruh tadi. Jadi bismillah dalam arti ma'rifat bermaksud akulah Allah, zat yang mutlak yang menjadikan langit, bumi dan isinya. Berarti dari bismillah. Maka setiap awal perbuatan kamu awalilah dengan basmalah, kata Nabi. Intinya bismillah. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, turun naik nafas apa baca? Allahu Allah. Kan? Jadi kenyamu nama. Jadi panang tusuk siapa ni mati dulu, siapa mana labik itu kan. Panang itu. Ada senang kaji. Ini itulah. Yang kau injau bingitnya mau jadi sendiri. Langit dan bumi dan beserta isinya. Dan akulah yang maha mengetahui atas apa yang aku jadikan. Maka bismillah. Dimulai dengan huruf alif. Kena alif. Alif dulu kemarin. Adapun kalimah bismillah itu mulai dari alif. Maka lenyap alif menjadi titik. Titik ke sana. Baru bisa dibaca. Maka alif pecah. Maka alif yang tersembunyi kerana menyatakan rahsianya. Di dalam alif itu, maka sebab itu tiada kita dapat melihat huruf alif di dalam bismillah itu. Kenapa jadi? Tersembunyi. Jadi titik. Jadi titik. Dekor. Berkumpul alif sama alif jadi alif lihat. Titik tadi hukumnya jadi alif lihat. Maka huruf alif di dalam bismillah itu di mana duduknya? Sebagai alif azali ataupun alif rahasia zat yang wajibul wujud. Adapun yang dikatakan alif rahasia itu bertemu antara alif dan lam. Rubah bentuk huruf seperti mata kain pancing. Dua alif ya dua. Maka
tunjuk lui kalian kau pakai apa kan? Okey. Lui. Ha. Tunjuk lui kalian kau pakai. Itu apa ke makna kau dia apa gimana? Dalam cacong lu. Oi, dalam apa? Tunjuk lui yang ni. Kalian kau pakai ini. Oi. Oh, ini orang bukan awak apa? Awak yang Untuk awak dulu berbagi keselesaian dulu. Intinya pimpin di sini dulu. Jangan sampai gajah apa semut di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata. kelihatan. Nah, inti. Jadi alif syahadat yang wajib berwujud. Adapun yang dikatakan alif syahadat itu bertemu antara alif dan lam. Rupa bentuk huruf seperti mata kain pancing. Rahasia Allah hendak menyatakan kebesaran yang menjadikan langit dan bumi serta isi. Kemudian diberi alif lam itu bertitik di bawah, yaitu satu titik. Al-Bismillah. Al-Bismillah. Alif lam. Berarti alif lam itu betul boleh bisa baca titik alif. Bismillah. Kalau titik kasih Medina, maka pun siapa itu meminahkan titik lagi. Titik bah, titik bah zahir, nun batin. Bah lahir, nun mati. Tinggal itu kata ni. Itu ini bah zahir, nampak titik. Dalam titik nampak apa tu masuk boleh ada Medina. Jadi zahir dan batin tak bisa bisa. Itu maksudnya hidup dan mati. Tentang masuk dalam nun dalam bawah dalam awak. Nyatanya bah jadi macam nampak ni lagi tu baji. Kau tak nampak baji tu, nampak baji tu ni dalam benda tu. Hanya tu baji lain. Oh dia tinggi baji tu. Bah masuk dia. Maka lahir awak dari ibu kecil dan kembali awaknya kepada ibu besar. Apa ibu kecil? Awak. Apa ibu besar? Bumi. Lahir dari ibu kecil, pulang ke ibu besar. Pulang ke ibu besar ibu. Ada bumi. Bumi ibu. Itu kisah. Kau berbunyilah alif lam tadi tu. Apa bunyi? Kalau lam jadi titik. Bah dia. Dia agak leh. Kalau alif lam tadi tu baru baca. Misal baca dia. Alif titik. Baru baca. Maksud bah itu adalah baharu alam ini. Pada awal mulanya Allah menciptakan nur nabiyika. Setelah itu Allah menciptakan kalam. Maka kalamlah berjalanlah. Alif lam tadi dulu berjalannya. Jalannya apa tulis Ba. Jadilah. Bismillah. Situ kunci sedar. Bukan buat. Buatlah. Apa nak buat lah. Ambil. Itu untuknya. Lalu berencana kan ibu titik jadilah. Berencana apa kan ibu ya? Pena terpegang loh, kalam. Aku pun ini. Pena tak juga ya. Oh, itu tak buat dia. Masih cukup pok lah. Jadi dia jadi. Kau dibuat tulis tu. Ada rekaman masih cukup pok. Masih cukup. Oh, ada masih cukup pok itu. Ya, ada. Kalau masih cukup pok dia ya. Titik dah jadi. Berencana pun jadi titik. Jadi apa makna niat? Sesuatu yang tergantung pada niat awal.